Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Baris dari kelompok 9 Statistika 2. Di sini saya akan mentutorialkan tugas mingguan shift 2. Untuk yang nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Nah, hipo- hipotesis sederhana itu merupakan suatu metode dalam statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu dugaan atau pernyataan hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampelnya. Jadi, uji hipotesis ini adalah eh, menguji kebenaran suatu dugaan berdasarkan datanya. Lanjut ke nomor yang kedua, sebutkan dan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, dalam untuk melakukan pengujian hipotesis, langkah-langkahnya itu ada lima. Yang pertama itu menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau H0 dan H1. H0 digunakan sebagai pernyataan dasar yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau pengaruh, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan adanya perbedaan atau pengaruh. Lanjut, langkah yang kedua itu adalah menetapkan taraf signifikansi. Langkah kedua ini merupakan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi dalam pengambilan keputusan. Nah, nilai ini digunakan sebagai batas untuk menentukan apakah hasil pengujian signifikan atau tidak. Habis itu, untuk langkah yang ketiga, menentukan metode uji dan daerah kritis. Nah, pada tahap ini, ditentukan jenis uji statistik yang sesuai dengan karakteristiknya, data serta ditetapkan daerah kritis sebagai batas penolakan hipotesis nol. Untuk langkah yang keempat, menghitung nilai statistik uji. Nilai statistik uji dihitung berdasarkan data sampel yang diperoleh. Nilai ini digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Lanjut, untuk langkah terakhir adalah menarik keputusan dan kesimpulan. Keputusan diambil dengan membandingkan nilai statistik uji dengan kriteria yang telah ditentukannya. Hasilnya digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol ditolak atau gagal ditolak, yang kemudian menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian. Nah, itu merupakan langkah-langkah dari melakukan pengujian hipotesis. Untuk soal yang ketiga, perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Nah, left tail test digunakan ketika tujuan pengujian adalah untuk mengetahui apakah suatu nilai lebih kecil dari nilai yang ditetapkan, sehingga daerah penolakan berada di sisi kiri. Sebaliknya, rectal test digunakan untuk menguji apakah suatu nilai lebih besar dari nilai yang ditetapkan, dengan daerah penolakan berada di sebelah kanan. Sementara itu, total test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tanpa memperhatikan arah, sehingga daerah penolakan berada di kedua sisi distribusi. Jadi untuk total test ini bisa ada di sebelah kanan dan kiri. Lanjut. Contoh, dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya melakukan memberikan contoh ketika
saya ingin mengetahui apakah kelompok belajar itu mempengaruhi nilai untuk ujian atau tidak. Di sini saya ingin mengetahui apakah belajar dengan menggunakan metode kelompok lebih efektif dibandingkan belajar secara individu. Dengan menggunakan uji hipotesis, saya dapat membandingkan hasil nilai ujian untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan hasil antara kedua metode belajar tersebut. Jadi dengan menggunakan uji hipotesis ini saya eh, bisa membandingkan metode kelompok belajar atau individual. Lanjut untuk yang kedua adalah melakukan analisis mengetahui apakah lamanya waktu belajar berpengaruh terhadap peningkatan nilai akademik melalui melalui uji hipotesis ini dapat ditentukan apakah durasi belajar yang lebih lama memberikan peningkatan nilai yang signifikan atau tidak. Karena mungkin dari eh, waktu belajar yang lama itu tidak semua orang berpengaruh atau berdampak. Lanjut untuk yang nomor 5, sebuah produk susu bubuk ingin mengetahui apakah kadar protein produknya mengalami penurunan dibandingkan standar sebelumnya. Standar kadar protein adalah 18 gram per 100 gram produk. Dari pengujian terhadap 49 sampel, diperoleh rata-rata kadar protein sebesar 16,8 gram. Dengan standar deviasi 2,8 gram, dengan tingkat signifikansi 1%, lakukan pengujian hipotesis menggunakan lifetime. Untuk mengerjakan persoalan ini, kita akan menggunakan software RStudio. Nah, sebelumnya saya sudah membuat codingannya. Di sini kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Karena di sini H0, hipotesis hipotesis nol, hipotesis nolnya di sini hipotesisnya nol karena dari pengujian terhadap standar sebelumnya. Nah, ini dia produknya mengalami penurunan dibandingnya standar sebelumnya. Standar kadar protein ada 18 gram. Di sini adalah kadar proteinnya 18 gram. Kita mau menggunakan uji hipotesisnya. Hipotesis nolnya itu 18. Yang sebelumnya tidak mengalami perubahan kadar protein dan hipotesis alternatifnya itu adalah berkurang dari 18 gram menjadi sekian kadar proteinnya. Ini kita copy dulu. Nah, lanjut. Di sini kita akan menginput data yang diketahui pada soal. M ini diambil dari kadar proteinnya, masanya. X bar itu adalah rata-rata kadar protein sebesar 16,8. Sigma 2,8 itu dari standar deviasinya ini 2,8 gram.
dan banyaknya datanya ini sampelnya itu tadi adalah 49 sampel, 49 sampel produk kadar proteinnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai statistik ujinya. Di sini rumusnya adalah eh, rata-rata dikurang masanya, 15,8 dikurang 18 ber sigmanya 2,8 sama tadi hasilnya. Habis itu setelah itu kita akan mencari nilai kritisnya. Alfanya ini didapatkan dari nilai signifikansinya 1% atau 0,01. Lalu kita copy dulu. Ini coba kita running. Nah, di sini eh, nilai nilai uji statistiknya itu dapat diketahui sebesar -3, nilai kritisnya itu 0,01, dan hasil eh, pengujian hipotesisnya itu adalah -2,3 sekian sekian. Nah, sekian dari tutorial saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.